Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2201-2205. Julian yang bersembunyi di kegelapan menyaksikan semuanya dan matanya penuh amarah. Namun, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh impulsif saat ini. Biasanya, Julian akan bergegas dan menangani orang-orang itu secepat mungkin, tapi saat ini, dia harus menahannya. Dia mengerti bahwa sedikit pengabaian dapat menghasilkan kerusakan besar. Permainan berburu tidak dapat dimulai secara resmi sampai anggota lama Kalajengking Merah muncul. Setelah menunggu dengan sabar, akhirnya Julian melihat beberapa orang muncul di hadapannya. Orang-orang ini dipersenjatai dengan senjata standar dan memiliki tato Kalajengking Merah yang khas di pergelangan tangan mereka. Julian menahan napas dan terus berbaring diam di atap. Keempat anggota Red Scorpion lama berangsur-angsur berkumpul, masing-masing dari mereka tampak terkejut. Bukankah kalian semua pergi ke arah lain? Kami datang segera setelah kami mendengar suara tembakan. Kami juga, setelah mengkonfirmasi satu sama lain, jelas bahwa semua orang berkumpul karena suara tembakan. Apakah kamu melihat siapa yang melepaskan tembakan? Kamu tidak perlu bertanya. Saya melihat tag anjing kepala elang di dada mereka, jadi mereka pasti dari The Eagles. Salah satu dari mereka meletakkan teropongnya dan memberikan informasi spesifik. Nah, karena kita mengetahui bahwa mereka dari The Eagles, ayo kembali dan laporkan berita sesuai instruksi bos. Ini adalah rencana sebelum keberangkatan, tetapi kali ini seseorang berubah pikiran. Kenapa kau menghentikanku? Apakah Anda mencoba untuk tidak mematuhi perintah? Tentu saja tidak. Kami awalnya diperintahkan untuk mencari musuh di 4 arah. Bukankah kita akan terekspos jika kita kembali bersama sekarang? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Meskipun semua orang berkumpul karena mendengar suara tembakan, jelas ada prasyarat untuk hal ini terjadi. 4 orang yang menerima misi dan berangkat hanya tertarik untuk menyelamatkan leher mereka. Setelah semua orang berpisah, masing-masing bersembunyi tanpa pergi jauh sama sekali. Baru setelah orang-orang The Eagles memasuki kota dan melepaskan tembakan, mereka perlahan berkumpul. Begitu ini dikatakan, mereka tahu bahwa mereka telah terungkap dan mereka sedikit malu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mudah. Ada 3 dari kita yang tersisa, jadi kita harus mengatur agar salah satu dari kita kembali untuk memberikan tip. Setelah mendengar ini, anggota tim lainnya mengangguk. Rupanya, mereka dengan suara bulat menyetujui proposal tersebut. Yah, karena kamu mengusulkan rencananya. Kamu sebaiknya pergi. Kami akan menunggu di sini. Jelas, semua orang merasa rencananya baik-baik saja, dan kemudian orang yang baru saja mengajukan pertanyaan itu berangkat. Setelah dia pergi, 3 orang yang tersisa tahu bahwa mereka tidak boleh bergantung padanya, jadi mereka semua bersembunyi. Mereka masih harus berpura-pura baru saja bertemu satu sama lain ketika bos mereka Senat tiba di sini. Jadi, tidak masalah jika mereka pergi lebih awal saat ini. Suara tembakan di kota masih terdengar dari waktu ke waktu, dan ketiga anggota lama Red Scorpion semuanya seperti pengecut. Julian melihat pembicaraan mereka dengan jelas dari atap. Dia dengan cepat menyembunyikan tag anjingnya dan melepas sarung tangannya untuk memperlihatkan tato Kalajengking Merah di pergelangan tangannya. Dia diam-diam menyelinap ke sekitar kediaman pribadi, dan melalui jendela, dia bisa mendengar teriakan minta tolong yang menyayat hati dari seorang wanita. Tanpa ragu, Julian mengambil panah otomatis dan membidik lawan melalui celah. Dengan satu klik, panah-panah yang ditutupi dengan racun ular derik ditembakkan. Pria yang tertembak itu masih dalam keadaan bergairah dan tidak sempat bereaksi sama sekali. Namun, ketika dia melakukannya, dia langsung jatuh ke perut wanita itu dan mati perlahan. Para kaki tangan yang masih menunggu di luar rumah merasa ada yang tidak beres. Sudah sepi untuk beberapa waktu dan tidak ada yang keluar. Kamu harus masuk dan melihat apa yang terjadi. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, yang lain segera mengangguk dan masuk. Ketika dia masuk, dia hanya melihat seorang wanita acak-acakan meringkuk di sudut sementara temannya terbaring tak bergerak di tanah. Bangun. Dia berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, dan menepuk pria itu. Namun, setelah membalikkan orang tersebut, dia menemukan bahwa orang tersebut sudah tidak bernapas lagi. Dia awalnya mengira wanita ini adalah pembunuhnya, tetapi panah otomatis menunjukkan profesionalisme si pembunuh. Tetap waspada, ada musuh di sekitar. Setelah mendengar teriakan di dalam rumah, semua orang mengangkat senjata. Orang di dalam rumah keluar dengan panah-panah. Semuanya, berhati-hatilah. Masuk ke dalam kelompok 2. Kita tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Jadi, setiap orang berkelompok 2, sementara orang lain bertindak sendiri. Pria ini tampak percaya diri dan harus menjadi pemimpin operasi ini. Sayangnya, dia segera membayar harga untuk kepercayaan dirinya. Tim menyaksikan saat pemimpin menoleh ke sisi lain rumah. Namun, ketika mereka mengikuti, mereka menemukan pemimpinnya tergeletak di tanah.
Pistolnya hilang dan ada panah-panah yang menembus punggungnya. Siapa di sana? Keluar sekarang. Hanya ada dua orang yang tersisa, dan ketakutan tak berujung di hati mereka berubah menjadi kemarahan. Mereka hanya bisa melampiaskan dengan menembakkan peluru ke langit. Namun, setelah suara tembakan berakhir, salah satunya tiba-tiba roboh. Satu-satunya pria yang tersisa mendongak dan melihat seorang pria berdiri di atap. Dengan pistol pemimpin di tangannya, dia menghabisi rekannya yang tersisa. Itu kamu. Setelah pria itu mengatakan itu, dia mendengar suara tembakan lagi dan peluru mengenai tangannya yang memegang senjata. Ketika pria di atap ingin melanjutkan menembak, dia menyadari bahwa dia telah kehabisan peluru. Sementara itu, pria yang ditembak itu melarikan diri. Sebelum melarikan diri, dia melihat penembak memiliki tato kalajengking merah di pergelangan tangannya. Seringai muncul di wajah Julian saat dia melihat pihak lain melarikan diri. Dia telah membiarkan pihak lain pergi dengan sengaja untuk membuatnya bingung. Julian melompat turun, mengambil pistol, dan dengan cepat menghilang lagi. Saat ini, Julian memakai sarung tangan di kedua tangannya. Hanya tanda anjing berkepala elang yang tersembunyi di bawah bajunya yang terlihat. Julian yang bersembunyi di atap memiliki keunggulan mutlak. Dia mengangkat panahnya dan menembakkan satu anak panah ke tiga orang dari kalajengking merah. Sama seperti terakhir kali, dia sengaja membiarkan satu orang hidup. Dia melepaskan tembakan dengan sengaja, dan pria itu mulai gemetar lagi. Ketika pihak lain mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia melihat tanda anjing berkepala elang bergoyang di leher Julian. Setelah dengan sengaja melepaskan pria itu, Julian mengambil ketiga anak panahnya. Dia mengambil senjata anak buah The Eagles dan menembak beberapa kali lagi ketiga mayat itu. Ini akan mempersulit kedua belah pihak untuk memverifikasi penyebab kematian. Setelah Julian melakukan semua ini, dia bangkit dan naik ke atap. Dia melihat sekelompok orang bergegas dari kejauhan. Pertunjukan akan segera dimulai. Setelah sekitar 10 menit, Julian yang bersembunyi di atap melihat kedua kelompok orang itu perlahan mendekat. Dia sudah lama menunggu di sini, dan dia harus memulai pertunjukan ini sendiri. Dia mengeluarkan granat asap dan gas air mata yang dibelinya kemarin dan mulai melompati atap. Saat dia melompat, dia melemparkan granat asap dan gas air mata. Kedua tim yang tidak menaruh curiga langsung tertangkap di area target. Mereka semua mengira musuh akan muncul di sekitar mereka, tetapi mereka gagal memperhatikan apa yang ada di atas kepala mereka. Sial, menembak. Setelah tembakan pertama, suara tembakan di sekitarnya segera terdengar semarak petasan. Dua kelompok tentara bayaran, The Eagles dan Red Scorpion, berjuang keras. Meski begitu, Julian tidak menganggur, dan akan terus menjadi pelakunya yang bersembunyi di bayang-bayang. Julian akan menembak semua orang di atas menggunakan panah otomatisnya. Setelah pertempuran sengit, asap di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Serangkaian tembakan akhirnya berhenti, dan hanya dua orang yang masih hidup di kedua sisi setelah konfrontasi. Mereka adalah pemimpin Eagles dan kalajengking merah. Sena muntah darah. Dia ditembak di perut, tapi dia tetap tidak melepaskan pistol di tangannya. Di sisi lain, Marco di sisi berlawanan juga tidak melakukannya dengan baik. Semua anggota tubuhnya lumpuh kecuali tangan kanannya yang juga masih memegang pistol. Nah, Sena, Anda tahu bahwa saya datang untuk membungkam Anda, jadi Anda menyuap seorang pembunuh yang hanya menggunakan panah otomatis. Setelah Marco selesai berbicara, Sena tentu saja bingung. Ini seharusnya menjadi kalimatnya. Apa yang kau bicarakan? Bukankah kau menyewa pembunuh crossbow yang diam-diam memilih kami? Setelah Sena mengatakan itu, Marco juga merasa ada yang tidak beres. Omong kosong, apakah Anda pikir Anda akan mati jika Anda mengatakan yang sebenarnya sekarang? Karena kamu tahu itu, kamu seharusnya tidak mengatakan itu padaku. Kita semua diambang kematian jadi tidak perlu berbohong. Saat keduanya hendak memperdebatkan hal ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Sebuah panah. Itu kamu. Siapa kamu? Sena dan Marco mengenali orang di depan mereka hampir bersamaan karena senjata di tangan Julian terlalu familiar. Julian memilih untuk menunjukkan jati dirinya saat ini, dan dia tahu bahwa dia tidak perlu terus bersembunyi di depan dua orang yang akan mati itu. Berhentilah berdebat, tak satu pun dari Anda menyewa seorang pembunuh. Saya adalah pembunuh panah otomatis. Mendengar ini, bagaimana mungkin Sena dan Marco tidak mengerti bahwa mereka telah dipermainkan oleh Julian? Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Sena dan Marco bertanya satu demi satu, dan Julian memasang senyum di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan menjawabmu satu persatu. Julian kemudian menatap Sena di hadapannya. Tidak masalah jika Anda tidak mengenal saya, tetapi bos Anda, Woody, mengenal saya sebaik bos saya,
Jasper lain dari grup JW, dia bersusah payah untuk memindahkan Anda dari Inggris hanya untuk membunuh kami. Sayangnya, sepertinya keahlianmu tidak sebanding dengan harga tiket ini. Setelah mengejek, Julian memandang Marco dengan menyedihkan. Sedangkan untukmu, aku tidak perlu banyak bicara, kan? Anda memilih untuk membalas mereka pada waktu yang tepat, dan saya memanfaatkannya. Setelah mendengarkan Julian, Marco dan Sena mengerti apa yang terjadi. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Selama Anda bersedia melepaskan saya akan melakukan apa saja untuk Anda. Sena segera mulai memohon belas kasihan, dan Marco di sampingnya juga memiliki pandangan memohon di matanya. Betulkah? Saya ingin mempercayai Anda, tetapi bisakah Anda benar-benar membantu saya dalam keadaan setengah lumpuh seperti itu? Kami tidak akan mencoba meyakinkan Anda dengan kata-kata, kami akan membuktikannya dengan tindakan. Julian tersenyum dan memutuskan untuk menguji kemanusiaan. Aku akan memberikan satu senjata kepada kalian berdua karena aku hanya membutuhkan satu orang untuk membantuku, adapun siapa yang dapat bertahan hidup, terserah kamu. Julian menjatuhkan senjatanya di tengah dan pergi. Setelah melihat pistol di lantai, Sena dan Marco saling memandang sebelum berebut. Pertarungan itu tidak sehebat yang dibayangkan Julian. Bagaimanapun, mereka terluka, sehingga pada akhirnya, Sena yang tidak terluka parah memenangkan pertarungan. Dia memiliki lebih banyak mobilitas, jadi ketika Marco menyerangnya, Sena sudah mengangkat senjatanya untuk mengarahkannya ke kepala Marco. Ada kata-kata terakhir. Sena menatap Marco dengan dingin. Marco menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu, tapi dengan sekali klik, Sena menarik pelatuknya. Sena harus membiarkan Marco mati dengan penyesalan karena Marco adalah orang yang kejam dan musuh yang memimpin timnya untuk menghabisi anak buah Sena. Usai baku tembak, Julian kembali muncul di hadapan Sena. Saya menang. Akulah yang selamat, tolong beritahu aku apa yang harus dilakukan. Julian bisa melihat keinginan kuat untuk bertahan hidup di wajahnya. Sayang sekali Sena tidak tahu bahwa ketika dia memilih untuk mengikuti perintah Woody untuk menyerang Julian dan yang lainnya, akhirnya sudah ditentukan. Yang harus kamu lakukan sangat sederhana, temukan 2 mayat di antara banyak orang mati ini. Kemudian, bakar mayat mereka dan bawa mereka kembali untuk melapor kepadaku setelah menyelesaikan misimu. Pada saat yang sama, kamu harus membunuh bosmu, Woody Nason, kata Julian ringan. Julian tidak akan membiarkan orang yang mengancam nyawa Jasper terus ada. Bahkan jika Sena menolak atau jika Sena tidak bisa menangani masalah ini, dia akan tetap menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Bunuh bosku, Pasu, kamu tidak punya ruang untuk bernegosiasi denganku. Entah dia mati, atau kamu mati, pikirkanlah. Julian melirik pistol di tangan Sena dengan tatapan penuh arti. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Sena merosot di tanah sendirian dan berpikir lama. Dia bahkan tidak memperhatikan Woody yang ada di dekatnya. Hai, Sena, bagaimana jadinya seperti ini? Mendengar suara ini, Sena berbalik perlahan dan melihat Woody dengan 2 pengawalnya. Bos, meski saya terluka, saya pikir saya masih bisa hidup untuk saat ini. Kami baru saja mengalami pertempuran besar, sebagian besar orang di kedua sisi tewas. Ketika Woody mendengar Sena berbicara dengan nada lemah, dia langsung berkata, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja. Saat Woody meminta seseorang untuk membawa Sena ke rumah sakit, pandangan Sena pada Woody berubah, sekitar 5 jam berlalu. Saat itu malam hari, ada tembakan di hotel tempat Woody menginap. Di saat yang sama, Julian juga menerima telepon dari Sena. Aku telah membunuh Woody seperti yang kau perintahkan. Silakan datang untuk memeriksa mayatnya. Julian menyeringai dan menjawab, baiklah. Saya akan segera ke sana. Setelah Julian menutup telepon, dia pergi ke lantai 6 hotel sesuai instruksi Sena. Ketika dia berjalan ke kamar 603, Julian mengetuk dan pintu terbuka secara otomatis. Saat dia hendak membuka pintu, Julian melihat 7 hingga 8 orang di dalam ruangan mengarahkan senjata ke arahnya. Woody duduk di sofa dengan ekspresi senang di wajahnya. Di sebelahnya adalah Sena yang terbalut perban. Huff, kamu sangat delusi. Beraninya kau menyuap Sena untuk membunuhku. Apa kau tidak tahu sudah berapa lama aku melatihnya? Apakah Anda pikir Anda dapat memesannya hanya karena Anda mau? Julian menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengar itu. Beraninya kamu mengingkari kata-katamu. Sena menyeringai dingin saat mendengar itu. Saya akan mati beberapa tahun yang lalu jika bukan karena Tuan Woody. Jadi, saya pasti akan memilih untuk memihak Tuan Woody saat ini. Wajah Woody dipenuhi dengan kemarahan dan kedengkian. Dia segera melambaikan tangannya. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Ikat dia. Kita bisa menangkap Jasper dengan sandera ini. Anak buah Woody mulai mengambil tindakan. Saat ini, Julian yang memegangi kepalanya langsung mengambil tindakan. Dia menarik kunci kamar di pintu dan lampu langsung mati. Dia menembak keluar ruangan, dan itu langsung menyebabkan reaksi berantai.
Sekarang, hanya suara tembakan yang terdengar. Segera, lampu yang terdengar terang kembali. Woody mendengar seseorang berjalan ke arahnya. Ketika dia berbalik, dia melihat itu adalah Julian. Sebelum sempat menembak, Julian menendang pistol di tangannya ke lantai. Setelah itu, Julian membuat lengan kanan Woody terkilir dengan jentikan pergelangan tangannya. Woody tidak bisa lagi memegang senjata, jadi dia bukan lagi ancaman. Dia di lantai memandangi orang-orangnya dan Sena yang terbaring di genangan darah di tanah. Bagaimana kamu bereaksi begitu cepat? Kemudian, Julian mengeluarkan alat pendengar dari senjata Sena saat Woody menatapnya dengan kaget. Aku bisa mendengar seluruh rencanamu, bodoh. Kali ini, Woody tahu dia benar-benar kalah. Dia pikir dia akan membuat pencapaian besar, tetapi tanpa diduga, ini akan menjadi kuburannya. Dia bahkan tidak melihat Jasper secara langsung sebelum dia diturunkan oleh bawahan Jasper. Bagi anggota keluarga Nason yang sombong, ini adalah takdir yang lebih buruk daripada kematian. Sial, tunggu saja. Jika kamu membunuhku sekarang, keluargaku tidak akan pernah mengampuni Jasper. Senyum di wajah Julian menjadi semakin merenung ketika dia mendengar ini. Dari saat pesawatmu mendarat hingga sekarang, Jasper yang kamu lihat tidak pernah menjadi Jasper asli. Itu hanya pemeran pengganti. Woody tercengang ketika mendengar ini. Tidak mustahil. Bahkan jika kecerdasanku tidak akurat, tidak akan seburuk ini. Kamu tidak percaya padaku. Dia di sini. Carilah dirimu sendiri. Sebelum Julian datang ke sini, dia memberi tahu Fidel. Saat ini, seseorang sedang mengetuk pintu. Julian membuka pintu dan Woody melihat seseorang yang mirip Jasper. Kamu berbohong. Jika ini bukan Jasper, siapa dia? Dia Jasper. Lihat lebih dekat. Julian berjalan mendekat untuk melepas topi Fidel. Kemudian, Fidel mengangkat kepalanya untuk menunjukkan wajahnya. Saat Woody melihat wajah Fidel, dia akhirnya mengerti. Begitu ya, ini hanya tipu muslihat. Di mana Jasper yang asli? Julian mengeluarkan ponselnya dan berjalan di depan Woody. Kebetulan, sudah waktunya bagi saya untuk melaporkan kembali. Setelah video tersambung, Julian menunjuk ke arah Woody dan berkata, Jasper, saya telah menangkap orang ini dari keluarga Nason. Misi selesai. Di ujung lain video, Jasper tersenyum saat melihatnya. Dia berkata, kerja bagus. Dia hanya menjawab dengan 2 kata, tetapi pukulan ke Woody sangat besar. Jasper, suara Woody terdengar sedih. Kamu melakukan ini pada dirimu sendiri. Jasper hanya mengucapkan 5 kata. Tiba-tiba, Woody tertawa terbahak-bahak. Namun, aku tidak sepenuhnya kalah darimu. Lihat ke sana. Woody menunjuk ke jendela. Julian juga sangat memperhatikan titik merah yang tidak normal. Ketika dia berjalan, dia melihat kamera tersembunyi. Aku menitipkan kamera ini untukmu. Saya ingin menggunakannya untuk merekam interogasi Anda. Namun, kamu terlalu berlebihan dan sekarang, banyak hal menjadi lebih bermanfaat bagiku. Ini tidak seburuk itu. Kamera terhubung ke internet, dan adegan di sini telah dikirim kembali ke keluarga saya, Jasper, bahkan jika Anda melarikan diri dari masalah ini menggunakan pemeran pengganti. Jika Anda berani datang ke Cory, banyak orang akan menunggu untuk membalas dendam pada Anda. Bunuh aku sekarang jika kamu punya nyali. Woody menggunakan teknik psikologis tidak langsung pada Jasper. Jika Jasper tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan meminta Julian untuk membunuh Woody. Pada saat itu, kematian Woody akan sangat berharga. Video ini akan dikirim kembali ke Inggris, dan kemudian keluarga Nason dapat mengambil video ini dan membuat lagu dan menari dengannya. Sayangnya, Woody meremehkan Jasper. Dia menganalisis situasi dengan cemberut. Jasper, kita tidak bisa membunuhnya, tidak di depan kamera. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.